I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi golongan muda yakni Sultan Syahir, Mikana, Darwis, dan Chairman Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Things beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Barusan saya mendengar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berarti Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, marilah kita menolak segala bentuk tawaran hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan melangsungkan kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita temui Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta memutuskan hubungan kepada Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Kana dan Bung Sairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para pemuda telah mengadakan rapat. Dan kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus menyetujui dan menyusun segera keputusan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamirkan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita mengusahakan membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah diderita selama ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk menjelaskan. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Bagaimana ini? Para pemuda telah menyambut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ketika boleh gegabah, Bung, kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah untuk menghadapi sekutu yang hendak berkhianat kembali di dalam negeri ini. Selain itu,
Untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan di dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya ke depan, menyiapkannya secara matang. Bagaimana jika semua menjadi berantakan? Baik Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Assalamualaikum. Salam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami berniat membawa Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan. Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, sampai tadi. Sebaiknya istri dan anak Anda terus serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah, kami akan menentukan tempatnya di Mas Denglo. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi harus sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Selain bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Betul. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk. Selama Anda di sini, saya menjamin keselamatan kalian. Baiklah, di ruangan mana kita akan memutuskan? Silakan berdiskusi di meja makan. Saya akan pergi istirahat sebentar. Terima kasih, Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang teks naskah proklamasi? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks naskah proklamasi. Oh, kalau begitu, apakah Anda bersedia untuk membacakannya? Dengan senang hati. Bagaimana jika bagian pertama proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Lalu rumusan apa yang akan diambil? Yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini atas jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. setuju. Saya akan menandatangani teks proklamasi ini. Di mana jika dibuat seperti deklarasi dari Amerika. Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena menurut saya PKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Siapa yang akan mendatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi didatangani oleh saya dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bu, tolong petikan naskah ini. Baik Bu, dengan senang hati.
Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat pikiran yang menguras ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya lupa Bu, bagaimana jika ibu yang menjahitkan benderanya? Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Lah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan benderanya Sangsaka merah putih? Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka merah putih brilian. Ya sudah. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Trimoti, tolong Anda sebarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan memanggil anak didik saya untuk mengibarkan bendera itu. Hei kalian, kemari. Jaga bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Nanti akan Anda. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.